Halo semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai Kerajaan Singasari. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ana Agung Ketut Bagus Erlangga, nomor absen 2. Yang kedua, ada Bing Handoko, nomor absen 4. Yang ketiga, ada Nimade Santi Cahaya Mandasari, nomor absen 27. Oke, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke materi yang pertama. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur. Singasari sebenarnya merupakan nama ibu kota yang lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Daerah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Yang pertama, masa pemerintahan Ken Arok 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Pada awal masa pemerintahan Ken Arok, ia melancarkan sebuah pemberontakan dan mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Genter 1222 Masehi. Lalu menjadi raja yang mempersatukan seluruh wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel, serta membangun kerajaan baru dengan nama Singasari. Ia juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru, dinasti Girindra. Ken Arok kemudian tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Yang kedua, selama masa pemerintahan Raja Anusapati, yaitu 1227 sampai 1248 Masehi, di mana kondisi sosial politik kerajaan berjalan dengan tenang, di mana seluruh tanah Jawa tentram dan tunduk padanya. Berita tentang kematian Ken Arok akhirnya sampai juga ke telinga Tohjaya, anak dari Ken Arok dari istrinya yang lain bernama Ken Umang. Tohjaya membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh Raja Anusapati lalu menduduki tahta Singasari. Yang ketiga, masa pemerintahan Ranggawuni pada tahun 1248 sampai tahun 1268 Masehi. Menurut sumber yang terdapat pada Kekawin Negara Kertagama, pada masa pemerintahan Ranggawuni atau yang dikenal dengan nama lain yaitu Wisnuwardana, kondisi kerajaan relatif stabil. Selain itu, rakyat Singasari menikmati kemajuan dalam bidang ekonomi, khususnya melalui bidang pertanian dan perdagangan. Demi memajukan kemakmuran negara, Wisnuwardana membuat pelabuhan di Sungai Brantas yang sekarang berada di dekat kota Mojokerto yang terkenal dengan nama Canggu. Yang keempat, masa pemerintahan Kertanegara 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Kejayaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan putra Ranggawuni bernama Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, armada laut Singasari semakin kuat dan disegani kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Sehingga sering terjadi penaklukan militer dan atau
kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara yang berdampak pada kemajuan di bidang ekonomi atau yang lebih dikenal dengan politik Cakrawala Mandala Dwipantara. Adapun sumber sejarah yaitu yang pertama ada Kitab Para Raton. Kitab Para Raton berisi riwayat Ken Arok dari lahir hingga menjadi raja, serta urutan raja-raja yang pernah memerintah Singasari. Yang kedua adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1287 Saka. Isi dari Kitab Negara Kertagama meliputi sejarah kerajaan Singasari dan Majapahit. Yang ketiga ada Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung berbentuk lempengan tembaga sebanyak 12 keping. Isi dari Prasasti Mula Malurung menjelaskan silsilah raja-raja dari kerajaan Singasari. Selanjutnya, adapun kehidupan pada masa kerajaan. Yang pertama, politik. Perkembangan kehidupan politik kerajaan Singasari dapat dikatakan cepat, terutama pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan politik di dalam maupun luar negeri pada masa tersebut. Yang kedua, yaitu sosial. Perkembangan kerajaan Singasari berikutnya juga terjadi pada aspek sosial yang cenderung naik turun. Di bawah kepemimpinan Ken Arok, perkembangan sosial terjadi dengan melesat, sedangkan di bawah kepemimpinan Anusapati justru merosot turun. Selanjutnya, yang ketiga, di bidang ekonomi. Kehidupan masyarakat ekonomi kerajaan Singasari cukup maju. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat strategis, yaitu di lembah Sungai Berantas. Alhasil, tanah kerajaan Singasari sangat subur, sehingga sebagian besar masyarakat menjadi petani. Yang keempat, di bidang budaya. Perkembangan kerajaan Singasari juga terjadi dalam kehidupan budaya masyarakatnya. Kondisi budaya kerajaan Singasari cukup maju dengan adanya peninggalan prasasti sebagai bukti kejayaan kerajaan Singasari. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kerajaan Singasari. Nah, sebelum kami tutup nih, jikalau ada pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung, yang masih ragu, boleh banget nih disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu nih dari kami bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Lalu kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan menyimak video kami dari awal hingga akhir. Serta kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kalau begitu langsung aja ya kita tutup ya. Dan see you next time teman-teman. Dadah!